Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Bakri menilai kolaborasi antara Kadin Indonesia dan Kadin Prancis MEDEF merupakan salah satu komitmen bilateral Kadin yang paling aktif. Hal ini menjadi modal penting untuk memperkuat hubungan kedua negara termasuk investasi. Anindya menilai hubungan bisnis antara Indonesia dan Prancis selama ini juga terjalin dengan baik. Beberapa perusahaan Prancis seperti Total Energies dan Eramet juga berinvestasi di Indonesia. Anindya memastikan Kadin siap ikut mengawal komitmen investasi dari Prancis. Kadin juga siap bermitra dengan perusahaan Prancis yang akan berinvestasi di Indonesia. Sementara Danantara, SWF Indonesia bisa berperan untuk berinvestasi di luar negeri termasuk Prancis. Kadin itu mempunyai 81 komite bilateral, salah satunya adalah Prancis. Tapi ini salah satu yang paling aktif, jadi Kadinnya sini namanya MEDEF. Kenapa timingnya tepat? 2 bulan yang lalu kan tanda tangan 27 MOU $11 miliar. Pada saat ini, bisnis justru lebih mengeksekusi MOU tersebut. Kita bertemu dengan mitra-mitra untuk memastikan MOU-nya jalan. Nah, yang menarik adalah European Union ini yang kita baru tanda tangan in principle agreement buat FTA yang mau ditandatangani bulan September, ratifikasi setahun, bisnis tidak perlu menunggu. Bisnis bisa mulai dari sekarang, mengetahui setahun itu kan cepat. Kita ketahui bahwa perdagangan dengan European Union itu adalah $30 miliar. Itu nggak kecil. Amerika itu $40 miliar. Jadi ini bisa menjadi pasar tambahan atau alternatif tergantung melihatnya seperti apa. Ya pemirsa, sejumlah perusahaan Prancis tertarik berinvestasi di sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Fokus investasi diarahkan pada energi baru dan terbarukan, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga tenaga nuklir. Sejumlah perusahaan Perancis tertarik berinvestasi di sektor ketenaga listrikan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hasim Joyo Hadikusumo usai menghadiri French Indonesia Business Breakfast Dialog di kantor pusat MEDEF. Fokus investasi diarahkan pada energi baru dan terbarukan mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga tenaga nuklir. Hasim menyebut industri nuklir di Prancis sangat kuat karena 80% sumber listrik di Prancis berasal dari tenaga nuklir. Untuk tahap awal program listrik dari tenaga nuklir ditargetkan sebesar 500 MW dan pada tahap selanjutnya ditargetkan bisa mencapai 10 gigawatt. Banyak perusahaan Eropa, tapi khususnya Prancis ingin berpartisipasi dalam program misalnya kelistrikan, ya. So tadi ada yang berminat untuk hydropower, ya, bendungan, tenaga air. Terus kalian sudah tahu ya bahwa industri nuklir Prancis sangat kuat. 80% listrik di Prancis itu hasil dari tenaga nuklir. Ya, mungkin perusahaan Prancis juga mau partisipasi dengan program nuklir kita karena Pak Prabowo sudah setuju. Nantinya sebagian besar lokasi reaktor nuklir berada di Indonesia bagian barat, adapun untuk Indonesia bagian timur akan menggunakan small modular reaktor. Dari Paris, Perancis, Mashirom, IDX Channel. Kami, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menutup rangkaian kunjungan luar negeri di Belgia dan Prancis dengan sejumlah capaian penting yang memperkuat posisi strategis Indonesia di panggung global. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut bahwa lawatan kedua negara ini berlangsung sangat produktif dan menghasilkan sejumlah pencapaian penting, yakni tercapainya Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa. Menurut Teddy, dengan tercapainya kesepakatan SEPA, tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa saat ini menjadi 0%. Dengan populasi mencapai 700 juta jiwa, Seskap Teddy meyakini bahwa SEPA dapat membuka akses Indonesia ke Eropa secara lebih luas. Adanya tarif ekspor Indonesia saat ini menjadi 0. Dari sebelumnya ada yang 10%, 20%, sekarang menjadi 0. Dan itu kesepakatan yang sangat amat baik untuk investasi, industri, dan ekonomi. Oke, itu. Kemudian di Eropa sendiri ada 27 negara, jadi Anda dapat bayangkan tentunya ini sangat baik. Populasi Eropa sekitar 700 juta, berarti ini membuka seluas-luasnya hubungan antara Indonesia
dan Eropa di segala macam bidang. Ya, pemirsa, kelapa sawit menjadi sektor yang diuntungkan dari perjanjian perdagangan bebas Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA, dan kelapa sawit asal Indonesia tidak dikenakan sanksi dan sangat dibutuhkan industri di kawasan Uni Eropa. Indonesia dan Uni Eropa bakal membuka babak baru melalui perjanjian perdagangan bebas Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA setelah negosiasi yang cukup alot selama 10 tahun. Utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan dari kesepakatan tersebut. Menurut Hasim, kelapa sawit asal Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh Uni Eropa, melainkan sangat dibutuhkan oleh industri di kawasan Uni Eropa. Meski demikian, Uni Eropa juga meminta sejumlah syarat kepada Indonesia terkait kelapa sawit. Permintaan tersebut juga sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo. Bulan September akan nanti ditandatangani agreement yang luar biasa yang sangat menguntungkan eksportir Indonesia. Ya, termasuk eksportir kelapa sawit. Eksportir kelapa sawit sangat-sangat diuntungkan dengan perjanjian itu yang disepakati. Sebelumnya Indonesia dan Uni Eropa telah menuntaskan negosiasi IEU-CEPA. Hal itu diumumkan langsung Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussel, Belgia pada hari Minggu kemarin. Prabowo mengatakan kedua belah pihak telah berhasil menyatukan kepentingan ekonomi yang sebelumnya berbeda. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat bahwa kerjasama justru akan saling menguntungkan. Dari Paris, Prancis, Masih Rom, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih pemirsa, masih di Prime Market Highlights. Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin menjadi 5,25%. Ya, BI juga menurunkan sebanyak 25 basis poin deposit facility and lending facility masing-masing menjadi 4,5 dan 6%. BI juga menurunkan sebanyak 25 basis poin deposit facility dan lending facility masing-masing menjadi 4,5 dan 6%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan langkah tersebut sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun ini dan tahun 2026. Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental, serta perlunya untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.